Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai mendolimi orang. Itu penegakan hukum harus sejujur-jujurnya dan harus apa adanya. Jangan karena keinginan masyarakat. Jangan sampai disandra, kita serapung, biar ini dikatakan kami super power, kami terkuat, kami bisa mendapatkan uang banyak. Kita harus sangat bersyukur. Kalau IP-nya 3, yang gede-gede, ini siap-siap jadi karyawan. Dan IP saya tidak sampai 3. Saya pernah ngomong begitu, saya bilang IP 3 pun jadi menteri kok, nggak perlu IP 3 lebih. Saya dimarah sama orang lain gitu. Saya dimarah gitu. Jadi bagi saya IP bukan ukuran kecerdasan seorang di kampus. Di Indonesia gelap. Kabur aja deh. Kabur aja loh. Emang gampang lo di situ? Di luar negeri gimana lo? Lo dikejar-kejar di situ. Jangan bahas politik di tempat umum ya. Dengan acara anak muda jangan bahas politik terus ya. Mental orang sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang sedunia. Kiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para Pada kebebasan pers, Pak. Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak. Dimasak aja. Ada juga Anggapan jadi ancaman. Ada kampanye kabur aja dulu mas, itu gimana? Kabur aja dulu ada kampanye. Nggak apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari Kabur aja lah, kabur, nggak balik lagi. Bayangkan sebuah pejabat tinggi negara dikelilingi oleh tim humas profesional, staf komunikasi terlatih, bahkan juru bicara khusus. Namun, dalam hitungan jam setelah ia berbicara di hadapan publik, pernyataannya sudah menjadi trending topik, bahan meme dan sasaran kecaman di seluruh media sosial. Pertanyaannya bukan lagi mengapa ini salah bicara. Pertanyaannya yang lebih mendasar adalah mengapa ini terus berulang dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan berpikir lebih dalam. Berdasarkan laporan APJII 2025, 221,9 juta penduduk Indonesia sudah terkoneksi internet dengan tingkat penetrasi mencapai 80,66%. Artinya, lebih dari 8 dari 10 orang Indonesia kini online, dan mayoritas dari mereka sekitar 143 juta jiwa aktif di media sosial setiap harinya. Ini bukan sekedar angka, ini adalah arena publik baru yang tidak pernah ada sebelumnya dalam sejarah komunikasi politik Indonesia. Di arena ini, setiap kata yang diucapkan pejabat publik bisa direkam, diklip, diedit, diberi konteks baru, dan disebarkan ke jutaan orang. Dalam hitungan menit, setiap pernyataan bisa berubah menjadi kontroversi. Setiap respon yang terkesan meremehkan bisa memantik gelombang kemarahan. Dalam video ini, kami tidak akan sekedar mendaftar pejabat yang salah ngomong. Kami ingin mengajak kalian untuk menganalisis fenomena ini secara lebih kritis. Apa yang sesungguhnya terjadi ketika komunikasi pejabat publik menjadi polemik? Apa dampaknya terhadap kepercayaan publik? Dan apakah ini semata-mata kesalahan individu atau ada masalah yang jauh lebih struktural? Mari kita lihat beberapa fenomena komunikasi yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Pada Maret tahun 2025, kantor redaksi Tempo menerima teror berupa kepala babi, sebuah ancaman yang serius terhadap kebebasan pers. Kepala Kantor Komunikasi Presiden pada saat itu, Hasan Nasbi, merespon bukan dengan kecaman ataupun dengan keprihatinan, melainkan dengan menyarankan agar kepala babi tersebut dimasak saja. Presiden Prabowo sendiri kemudian mengakui pernyataan tersebut adalah tindakan yang salah. Hasan pada akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya pada April tahun 2025, dan masih di rentang waktu yang sama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer merespon tren tagar kabur aja dulu yang merupakan ekspresi keresahan anak muda soal sempitnya lapangan pekerjaan yang ada. Dengan ada yang dianggap publik justru memvalidasi kepergian generasi muda, bukannya malah menjawab akar daripada masalah ketenagakerjaan itu sendiri. Lalu ada anggota DPR Ahmad Syahroni yang merespon kritik publik terhadap parlemen dengan menggunakan narasi berisi kata yang ditunjukkan kepada pengkritiknya di Instagram di hari yang sama. Namanya langsung menjadi trending topik. Dan sekarang kita perlu bertanya sesuatu yang jarang sekali ditanyakan. Mengapa pejabat yang memiliki tim komunikasi profesional tetap bisa terjebak dalam situasi seperti ini? Salah satu jawabannya ada pada apa yang disebut para ahli komunikasi sebagai political communication gap, kesenjangan antara cara pejabat terlatih komunikasi
dalam ruang formal dengan ekspektasi komunikasi yang tumbuh di ruang digital yang jauh lebih cepat dan jauh lebih informal dan serta jauh lebih emosional. Di era sebelum media sosial ini ada, seorang pejabat itu bisa mengendalikan narasi. Ia bisa berbicara melalui siaran pers, jumpa pers resmi, atau wawancara terstruktur. Pesan dapat tersaring, waktu dapat terkontrol, konteks pun dapat terjaga. Tapi hari ini, satu frasa yang diucapkan secara frontal, secara spontan, satu tanda tanya di salah nada, bisa langsung viral dan membentuk persepsi publik yang jauh lebih kuat daripada kebijakan substantif manapun. Nah, disinilah kita harus bersikap jujur secara analitis. Kita sering tergoda untuk menyederhanakan masalah ini menjadi pejabat ini kurang empati atau pejabat itu kurang bijak secara bicara. Tapi, jika kita melihat pola ini yang terus berulang-ulang, lintas pejabat, lintas lembaga, lintas waktu, maka kita harus mulai bertanya apakah ini kegagalan sistemik, bukan hanya kegagalan personal. Ada beberapa akar masalah yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Pertama itu adalah krisis empati struktural. Ketika pejabat terlalu lama berada di dalam lingkaran kekuasaan yang terlindungi, mereka cenderung kehilangan kepekaan terhadap realitas yang dirasakan oleh masyarakat biasa. Psikolog sosial menyebutnya itu power distance distortion. Semakin jauh seseorang dari tekanan hidup sehari-hari warganya, semakin mudah ia bereaksi dengan cara yang tidak kontekstual. Kedua, komunikasi reaktif versus komunikasi reflektif. Banyak polemik yang terjadi bukan karena pernyataan yang direncanakan untuk menyinggung, melainkan karena dibuat secara reaktif, secara spontan, tanpa jeda refleksi yang jelas. Di tengah lingkungan media sosial yang menuntut respon serba cepat. Yang ketiga, standar komunikasi politik yang berubah drastis. Apa yang dianggap cukup baik dalam komunikasi publik 10 tahun lalu kini tidak lagi memadai. Publik digital memiliki standar baru. Mereka menuntut empati, bukan hanya sekedar informasi, kesederhanaan bahasa, bukan hanya retorika formal, dan juga konsistensi nilai, bukan hanya konsistensi pesan. Memahami fenomena ini secara lebih akademis, gitu kan. Ada 3 kerangka teori yang relevan. Yang pertama adalah teori Spiral of Silence dari Elizabeth Noel Newman. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung diam ketika mereka merasa pendapatnya minoritas karena takut dikucilkan. Dalam konteks komunikasi pejabat, spiral ini bekerja 2 arah. Di satu sisi, warga yang merasa keberatan dengan pernyataan pejabat mungkin awalnya enggan berbicara, terutama jika merasa sendirian. Tetapi di era media sosial saat ini, ketika ada satu orang berbicara dan menemukan bahwa banyak sekali orang yang sependapat dengan dirinya, hambatan itu akan runtuh seketika. Apa yang tadinya sunyi bisa tiba-tiba meledak menjadi gelombang opini yang masif. Di sisi lain, spiral ini juga menjelaskan mengapa para staf komunikasi di sekitar pejabat mungkin tidak berani memberikan feedback kritis sebelum pernyataan dikeluarkan karena mereka takut dianggap tidak loyal. Yang kedua adalah teori public opinion dalam konteks digital. Walter Lippmann dalam public opinion menjelaskan bahwa manusia tidak bereaksi terhadap realitas, tetapi terhadap gambaran realitas yang ada di dalam kepala mereka. Di era media sosial, gambaran itu dibentuk sangat cepat. Sebut cuplikan 15 detik tanpa konteks bisa membentuk persepsi yang jauh lebih kuat daripada rekaman 1 jam yang lengkap. Ketika publik melihat pernyataan pejabat yang tampak meremehkan, mereka tidak hanya menilai kata-katanya, tetapi mereka membangun narasi tentang siapa pejabat itu sebenarnya dan apakah pemerintah itu benar-benar berpihak kepada rakyat. Yang ketiga adalah kerangka etika komunikasi publik dalam perspektif administrasi publik. Dalam literatur administrasi publik, komunikasi pejabat bukan sekedar soal hubungan masyarakat atau citra. Komunikasi adalah instrumen legitimasi. Pejabat yang berkomunikasi dengan buruk tidak hanya merusak citra dirinya, ia merusak kepercayaan terhadap institusi yang mereka wakili. Sekarang, mari kita lihat apa yang data katakan. Dalam Edelman Trust Barometer 2025, Indonesia mencatat Trust Index sebesar 76 dari 100, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling percaya di dunia, di atas mayoritas negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang hanya berada di angka 40-an. Di tingkat nasional, survei indikator politik Indonesia Februari 2026 menunjukkan kepercayaan terhadap lembaga kepresidenan mencapai 91%, dengan TNI menjadi lembaga paling dipercaya. Sementara survei LSI Maret 2025 mencatat kepercayaan terhadap presiden sebagai institusi mencapai 88%.
Namun, dan ini yang paling penting, angka kepercayaan institusional yang tinggi ini tidak berarti publik puas dengan kualitas komunikasi pemerintah. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik PKIP 2024 mencatat bahwa sekitar 78% responden menyatakan percaya terhadap pemerintah. Kualitas komunikasi tetap menjadi aspek yang paling sering dikritik, terutama soal kejelasan pesan, konsistensi pernyataan antar pejabat, dan kepekaan dalam merespon isu sosial. Ini adalah paradoks yang menarik dan sangat penting untuk dipahami. Orang bisa masih percaya pada pemerintah sebagai institusi, sembari di saat yang bersamaan mereka merasa kecewa, bahkan marah terhadap cara pemerintah berkomunikasi. Dan ketika kekecewaan komunikasi ini terus menumpuk, apa yang akan terjadi? Erosi kepercayaan yang lambat tapi nyata, bukan runtuh sekaligus, tapi seperti batu yang terus digerus air, perlahan namun pasti. Ini tertera dalam literatur political communication yang disebut sebagai trust decay through communicative failures. Kepercayaan yang terkikis bukan oleh satu kebijakan besar yang gagal, melainkan oleh akumulasi momen-momen komunikasi yang terasa tidak berpihak, tidak empatik, atau tidak kontekstual. Ada satu pertanyaan yang sering terlewat, mengapa publik hari ini jauh lebih sensitif terhadap ucapan pejabat dibandingkan generasi sebelumnya? Jawabannya bukan karena masyarakat menjadi lebih lebay atau lebih emosional. Jawabannya ada pada perubahan struktural dalam hubungan antara pemerintah dan warga. Pertama, akses informasi yang tak terbatas. Ketika seseorang bisa membaca berita dari berbagai sudut pandang, membandingkan pernyataan pejabat hari ini dengan pernyataan 6 bulan lalu, dan mendiskusikan dengan ratusan orang di waktu yang sama, standar akuntabilitas publik otomatis naik. Kedua, generasi digital yang berbeda ekspektasi Gen Z dan milenial yang mendominasi pengguna internet Indonesia dengan gabungan lebih dari 50%. Ini dikutip dari APJJI 2025. Tumbuh dengan nilai-nilai yang berbeda. Mereka menuntut autentisitas bukan performa. Mereka bisa membedakan mana komunikasi yang jenius dan mana yang terasa skrip atau defensif. Ketiga, jarak antara pemerintah dan masyarakat terasa semakin nyata ketika pejabat berbicara tentang kabur ke luar negeri atau memberikan respon yang terkesan meremehkan ancaman terhadap kebebasan pers. Publik tidak hanya menilai kata-katanya, mereka menafsirkan pernyataan itu sebagai bukti nyata dari jarak antara mereka dan para pengambil kebijakan. Polemik komunikasi dengan demikian bukan hanya soal diksi yang salah, ia adalah refleksi dari kesenjangan realitas antara mereka yang memegang kekuasaan dan mereka yang menjalani konsekuensinya. Setelah semua yang kita bahas, satu hal yang menjadi jelas, polemik komunikasi pejabat publik bukanlah fenomena yang sederhana. Ia bukan sekedar soal pejabat yang kurang bijak, ia adalah perpotongan antara 4 besar krisis empati struktural, perubahan standar komunikasi digital, ekspektasi publik yang berevolusi, dan jarak yang menganga antara pemegang kekuasaan dengan realitas warganya. Nah, jika kita menggunakan kerangka dari Lippmann, publik sudah membentuk gambaran di kepala mereka masing-masing tentang bagaimana pejabat idealnya seharusnya berkomunikasi. Dan setiap kali pejabat gagal memenuhi gambaran-gambaran itu, bukan hanya citra pribadi yang rusak, melainkan legitimasi institusi yang dipertaruhkan. Spiral of silence juga mengingatkan kita, setiap kali respon pejabat terasa menekan ataupun meremehkan, ia tidak memadamkan kritik, namun ia mengumpulkannya di bawah permukaan hingga suatu saat meledak jauh lebih besar. Dan pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan bagaimana pejabat bisa berkomunikasi lebih baik, tetapi apakah kita memiliki sistem yang mendorong dan menghargai komunikasi publik yang beretika, empatik, dan akuntabel, atau justru sistem yang secara diam-diam memungkinkan sebaliknya. Selama komunikasi pejabat dipahami hanya sebagai soal citra dan manajemen krisis, bukan sebagai instrumen legitimasi demokrasi, selama itu pula kita akan terus menyaksikan siklus yang sama berulang. Terima kasih sudah menyimak. Video ini adalah kajian akademis mahasiswa ilmu komunikasi. Kami tidak menyerang individu, kami hanya menganalisis fenomena karena dalam komunikasi yang diucapkan bukan hanya kata, tapi juga kepercayaan yang dipertaruhkan.